guys, ketemu lagi dengan aku Willy. Jadi hari ini kita mau bahas. Ini sebenarnya bahas pertanyaan lain lagi ya. Jadi aku coba pakai AI lagi, pakai ChatGPT. Kita buat soal lagi. Ini apakah aku bisa jawab apa enggaknya? Jadi teman-teman bisa lihat sebuah perusahaan minuman kesehatan diketahui tidak mencantumkan kandungan gula yang sebenarnya pada label produknya. Perusahaan berdalih bahwa hal ini dilakukan agar produk terlihat lebih sehat di mata konsumen. What the fuck? Analisislah tindakan tersebut berdasarkan 3 tingkatan norma etika, kebijakan organisasi, dan sikap meta individual. Jelaskan potensi dampak bagi perusahaan jika tetap melanjutkan praktik tersebut. Oke. Aku akan coba jawab versi singkat dulu. Kita jawabnya tuh ya nggak usah jawab terlalu gimana. Intinya apa yang kayak kita miliki kita keluarin aja. Nanti sisanya dilengkapi oleh AI. Ya cara belajar kayak gini sebenarnya aku bingung juga bener apa enggak. Cuman ya begitulah ya. Oke, pertama dari sisi hukum kita bisa tahu ketidakadanya ya. Tidak adanya apa sih namanya komposisi atau komposisi label ya, label pada produk membuat produk menjadi tidak transparan. Hal ini membuat nilai produk menjadi hukum. Tidak adanya komposisi label pada produk membuat produk menjadi tidak transparan, yang menyebabkan nilai dari produk tersebut menjadi tumpang tinggi kan, apa istilahnya ya, kayak tidak teridentifikasi, menjadi tidak teridentifikasi dan dipertanyakan kelayakannya. Dari hukum sendiri menegaskan adanya kelegalan yang didasarkan pada persetujuan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ketidakadanya hal tersebut dapat membuat perusahaan dituntut atas apa ya antonimnya, apa antonim dari transparansi, antonim dari transparan, tuntut atas dasar kerahasiaan dari kerahasiaan pada khalayak umum terhadap produk yang dikonsumsi. Oke, ini pertanyaan nomor 1, jadi segini aja. Jadi sebuah perusahaan, belum selesai ya guys, ini baru hukum. Lanjut. Kebijakan organisasi. Kalau dari sisi kebijakan organisasi sendiri kita bisa tahu. Oke. Hukum tidak adanya
Kalau dari sisi organisasi harusnya kebijakan atau aturan pada organisasi menjadi longgar hingga terabaikan, sehingga tidak ada validasi. Kita jangan sebut validasi, tidak ada aturan yang apa istilahnya ya, kalau kita pakai bahasa yang lebih halus, tidak ada yang mengekang gitu, tidak ada aturan yang membatasi tindakan dan perilaku dari suatu organisasi. Hal ini dapat menyebabkan pencorengan nama baik organisasi, ketidakberdayaan regulasi, dan kemerosotan kita cari kata-kata yang bagus. Kondisi dimana kita bisa kondisi seorang individu yang menaati peraturan disebut kemerosokan nilai dari organisasi. Mungkin ini ya. Lalu lanjut dari sikap mental individual. Dari bagian produksi hingga pemasaran, menyebabkan muncul perasaan, memang munculnya ketidakjujuran dan menutupi fakta dan kenyataan, membuat nilai dan kepercayaan dari produk maupun dari perusahaan menjadi hilang. Mental yang terbentuk menjadi terbelakang karena cara bertindak yang frontal, licik, mengutamakan kepentingan pribadi, dan fanatik mungkin ya, terhadap hal-hal yang bertentangan dengan ideologi. Larinya jauh banget ya, begitulah. Oke, ini udah aku jawab. Sekarang kita coba tanya Google kan mungkin. Ya, ini cuma jawaban itu aja sih. Nanti kita akan review jawabannya di part selanjutnya ya guys. Ciao.